Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan rutin kita musyawarah guru mata pelajaran PAI SMP Kabupaten Malang. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sekali Bu Ketua telah diberikan kesempatan kepada saya, walaupun sejujurnya saya tak pede nih Pak Bu. Rasanya belum cukup lah ilmunya, tapi saya cuma pengen berbagi apa yang didapatkan. Dan jika nantinya ada kesalahan atau kekurangan, mohon koreksian, mohon bantuannya. Kita sama-sama belajar ya Pak Bu ya. Jadi saya bukan yang memberikan materi, tapi saling berbagi ilmu. Ya, hari ini kita tentang pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Mungkin ini tidak asing lagi bagi kita, dan setiap individu pasti menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut, tak kenal maka tak sayang. Ini saya Rumiati Trihasana, SPDI, Unit Kerja SMP Negeri 1 Segedong. Untuk pendidikan saya dari TK Darussalam Sempubang, kemudian lanjut di SD 36 Sempubang, MTS MA juga di Darussalam Sempubang. Jadi saya asli orang Sempubang Pak. Kemudian dapat orang Segedong, nikah dengan orang Segedong, tinggal di Segedong, tempat tugas juga Segedong. Alhamdulillah, rezeki di sana. Untuk pengalaman kerja saya baru Pak. 2014 saya tamat kuliah. Saya nak nyantai lo habis tamat kuliah setahun lebih, disuruh Bapak almarhum ngajar, saya tak mau, nak santai lo Pak. Jadi tahun 2016 itu baru saya mulai ngajar, itu pun di PAUD KBI Al-Islah, kemudian di MTS Al-Islah Tarik Bapai Segedong. Jadi 3 tahun saya di sana. Tahun 2019 alhamdulillah diterima di SMP Negeri 1 Segedong hingga saat ini. Mungkin itu saja, kita lanjut ke materi ini. Hari ini sekitar AI saja, dan itu pun saya ambil satu platform saja, dan ini benar-benar rasa saya luar biasa, ada pembaruan di platform tersebut. Bapak Ibu ada bawa laptop? Ada? Ya. Kalau tidak bisa menggunakan handphone, nanti kita langsung praktek. Saya juga biasa pakai handphone ya, kita canggih ya zaman sekarang kan. Jadi bisa menggunakan laptop lebih mudah, tapi handphone juga bisa. Nah, pertanyaan pertama, pernahkah Bapak Ibu menggunakan AI, Artificial Intelligence? Pernahkah? Pasti pernah. Nah, sebelum lanjut kita diam dulu Bapak. Kita dulu. Di depan. Silakan Bapak Ibu buka join my quiz. Jauh banget.
Silakan join my quiz. Ketik kode 942251. Langsung di Google klik join my quizzes, baru masukkan kode ini. Klik di Google, tulis saja join my quiz, lanjut enter kode 942251. Silakan Bapak Ibu mengisi kuisnya. Join Kak, join. Sudah ada Bapak Ahmad, Ibu Mariana, Pak Muhammad Fahri Razi, Ibu Hasanah. Terus Bapak ada Ibu ya, terus Ibu Sintari. Ibu ya. Oh Bapak. Mohon maaf. Di posisi atas ada Bu Devi, lanjut Bu Budi. Ya, mulai lanjut Pak Muhammad Fahri Razi, lanjut Bu Vivian. Ya. Ada menggambar ya Pak ya soalnya, silakan digambar saja. Posisi teratas Bu Suila, lanjut Bu Suila. Bu Mulyati, Bu Nur Hasanah. Ya, ada Bu Rasmawati. Wah, ini Bu Suila masih bertahan. Boleh bawa ya? Ini hanya bukan isi pertanyaan, ini isi doang. Jadi kayak seperti yang sudah menyelesaikan 2 soal, tinggal 1 soal lagi. Ya, Pak Lagi menyelesaikan 6 soal. Lanjut Bu Lasti, lanjut Pak Fahri. Bu Widi,
Sejak kapan? Mulanya Sudah? Sudah ya? Nah, itu tadi salah satu contoh pemanfaatan AI dalam pendidikan. Kita dapat memberikan soal kepada siswa lewat game atau aplikasi. Nah, ini pernahkah Bapak Ibu menggunakan AI? Pasti pernah. Google itu juga kecerdasan buatan. Google Map, Google Dunia, terus sekarang ada lagi namanya apa? ChatGPT, Gemini, WA, itu juga kecerdasan buatan. Namun AI ini hanya menggantikan hanya untuk sebagai alat pembelajaran, sebagai media, bukan untuk menggantikan peran dari guru, sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas belajar mengajar kita. Dan hari ini kita akan mengenal quizzes, kemudian kita mencoba membuat soal asesmen di quizzes. Jadi nanti Bapak Ibu membuat soal, kita coba masing-masing mengirimkan linknya, kemudian mengaplikasikan quizzes di kelas dengan mode kertas. Banyak kendala yang kita hadapi ketika kita berada di sekolah. Tidak semua sekolah fasilitas internetnya memadai, ataupun tidak semua siswa memiliki perangkat. Jadi di quizzes AI ini sudah ada fitur terbaru, yaitu dengan menggunakan mode kertas. Jadi kita hanya siswa tidak perlu membawa handphone, siswa cukup menggunakan kertas yang ada scan barcode-nya, dan kita tinggal langsung memindai hasil jawaban siswa, nanti langsung masuk ke aplikasi quizzes itu sendiri, dan hasilnya, datanya sudah ada berbentuk Excel. Jadi ini kita tidak capek lagi koreksi, pembelajaran kita juga menjadi interaktif dengan siswa. Nah, apa itu quizzes? Quizzes adalah platform yang digunakan oleh guru untuk mendistribusikan kuis interaktif secara online. Selamat datang Bapak, Pak Mas, izin Pak. Izin lanjut Pak ya. Nah, di sini untuk quizzes ini sendiri
Fitur terbarunya di sini kita bisa membuat pertanyaan dari lembar kerja atau bank soal. Jadi dari dokumen langsung bisa kita upload. Kemudian dari video juga bisa kita buat. Jadi ketika kita menampilkan video, di jeda sebentar atau di akhir video kita bisa menampilkan pertanyaan. Kemudian di sini kita juga bisa membuat seperti Bard atau Gemini atau ChatGPT. Kita tulis promptnya, teksnya, kata perintah apa yang akan kita buat. Nah, di situ nanti akan keluar dengan otomatis. Di sini dari dokumen, kemudian dari situs web ataupun artikel online. Oke, kita langsung saja ke Quizizz-nya. Silakan Bapak Ibu masuk ke Quizizz. Bapak Ibu masuk, ketik saja quizizz.com, masuk. Kalau tadi kan join my Quizizz. Nah, sekarang di Google silakan masuk Quizizz. Langsung kita praktek ya Pak ya, Bu ya. Sudah bisa masuk Bapak Ibu ke Quizizz? Sudah. Nah, ini di sebelah kiri ini, di tampilan ini ada tanda tambah, bisa dilihat sama-sama ya. Ini untuk membuat Quizizz itu sendiri, kita membuat awal. Kemudian di sini cari, mungkin ada kuis-kuis serupa yang ingin kita buat, yang bisa kita cari lewat Quizizz. Kemudian di sini ada perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini kuis yang sudah kita buat akan tampil di sini. Jadi kita bisa mengecek, kita bisa membukanya, bisa membagikan ke siswa. Kemudian kita juga bisa melihat hasil dari hasil kerja siswa itu sendiri. Kemudian sini hasilnya. Nah, ini hasil kita bisa lihat tadi ini 86% yang menyelesaikan. Kemudian kita juga bisa mendownload hasil kuis yang telah kita kerjakan. Ini ada kelas, mungkin bisa berkolaborasi dengan siswa. Nah, di sini ada bintang-bintang itu Pak, Bu, ada kuis AI, silakan bikin. Kuis AI. Nah, ini dia, mulai berkreasi dengan Quizizz AI. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana, tapi kita dari buat pertanyaan saja ya Pak Bu. Kita ini saja lah. Mau soal apa yang akan kita buat, materi apa yang kita buat, ini boleh dimasukkan. Silakan. Oke, saya lihatkan dulu ini tampilannya. Nah, ini untuk dokumen. Dokumen kita bisa unggah dari perangkat. Kalau misalnya di laptop ada dokumen, misalnya soal, misalnya materi, kita bisa langsung upload. Saya coba kemarin dari materi di buku itu, saya ambil satu bab dan saya unggah. Memang agak lama karena saya nggak lagi materinya itu tidak saya coba utuh, itu agak lama dan hasil soalnya didapat itu 56 soal. Tapi dari 56 soal itu harus kita seleksi lagi yang mana soal yang sesuai dan mana yang soal yang tidak sesuai, silakan dibuang. Ini hanya membantu saja. Kemudian bisa dari import dari drive. Kalau filenya ada di drive, silakan diambil saja dari drive. Kemudian, nah ini text prompt. Jadi kita hanya mengetik materi apa yang akan kita buat, silakan diketik sini. Nanti ya kita langsung coba, dan ini dari situs web, dan ini tadi yang saya ceritakan, yang saya jelaskan kalau kita bisa membuat soal dari YouTube. Jadi ada presentasi dari YouTube di tengah-tengah. Di setelah presentasi itu bisa kita tampilkan soal ataupun setelah penjelasan itu langsung kita tampilkan soal. Jadi biar siswa lebih minat. Kita boleh coba yang dari teks atau promptnya. Silakan masing-masing Bapak Ibu
ketik materi yang ingin Bapak Ibu buatkan soalnya. Silakan Bapak Ibu. Yang belum bisa masuk, silakan yang belum punya akun login dulu. Kalau dapat integrasikan dengan Quizzes ini dengan akun belajar lainnya. Kemarin saya lewati kemarin, saya lewati, soalnya saya klik nama sekolah saya tak ada Bu. Saya lewati langsung saya pakai akun belajar lainnya. Yang sudah bisa masuk boleh langsung dicoba untuk ketik di teks atau promnya. Silakan diubah bahasanya dengan bahasa Indonesia. Kemudian untuk jumlah soal di sini ada pilihan otomatis mau 5 soal, mau 8 soal, mau 10 ataupun 15. Saya coba 10 soal saja. AI-nya sedang bekerja. Nah ini di pilihan ini dashboard topik bisa kita cetak, boleh ditambahkan apalagi yang bisa dijadikan soal nantinya. Bapak Ibu yang sudah paham dengan Quizzes atau yang sudah pernah menggunakan Quizzes, boleh kita saling membantu Pak ya, Bu. Topiknya juga bisa ditambahkan. Nah ini saya ambil materi iman kepada kitabullah. Saya ambil 10 soal dan ini sudah ada muncul. Nah ini jika memang masih sekiranya kurang pas dengan Bapak Ibu bisa diklik edit, ataupun mau dibuat dengan soal khas atau gimana silakan diklik ulang. Soalnya dia punya aku. Mundur kan Pak, sananya malah dimajukan ya, malah kecil. Terus.
Siaga. Hah? Kapodi. Padahal udah kami Saya izin berdiri ya Pak. Nah di sini soal saya anggap sudah selesai. Ini kalau kita membuat sendiri harus diedit Pak ya. Kadang ada yang soalnya tidak sesuai. Jadi ini saya simpan. Mau ditambah juga boleh. Kita tinggal klik tambah soal. Ini boleh kita edit. Klik edit. Silakan ditambah soalnya guys. Nah, maunya pilihan ganda di sini ada, atau isian singkat juga bisa. Gambar. Tadi Bapak Ibu ada menggambarkan, nah di sini pilihannya. Ini esai, jawaban panjang, jawaban video, jawaban suara. Tadi Bapak Ibu ada saya suruh mengisi survei. Nah ini tadi ada. Terus awal kata ini menjodohkan, seret dan lepas, susun ulang, drop kita menarik, terus gambar berlabel, ini juga menarik, penanda, terus mengkategorikan. Kalau ini tentang makanan halal ini seru ya, ini mengkategorikan. Kemudian respon matematika dan ada grafis intensi. Nah ini fitur-fitur dari Quizzes AI saat ini yang sudah berkembang. Nah di sini Bapak Ibu bisa klik, misalnya di contoh soal ini yang ada bintangnya ini Bapak Ibu. ada sepeda Ini boleh diganti dengan pertanyaan serupa. Kita boleh ganti. Klik saja, misalnya mau diganti.
Nah, ini untuk pertanyaan tadi, apa yang maksud dengan firman Allah? Sini mau diganti misalnya apa yang maksud dengan wahyu dalam agama? Boleh kita terapkan, klik terapkan. Atau kita mau cari lagi soal yang lain, klik diperbarui. Oke, anggap saja ini sudah soalnya, saya klik menerapkan perubahan. Nah, soalnya sudah berubah. Tadi apa yang maksud dengan kitab? Nah, ini berubah jadi apa yang maksud dengan wahyu dalam agama. Nah, kalau mau tambahkan, silakan lagi ditambahkan berapa soal yang kita inginkan. Jangan lupa untuk disimpan. Ya. Nah, di sini tadi ketika kita membuat soal ini, nah ini Bapak Ibu, ketika membuat soal inilah tadi ada 18 atau 16 nih pilihan bentuk soal yang akan kita tampilkan di kuisis kita nantinya. Jadi tidak hanya bentuk pilihan ganda, bisa isian singkat dan lain sebagainya. Oke, sudah Bapak Ibu? Ada yang sudah selesai membuat soal? Sudah? Saya ya, nanti linknya, link yang sudah dibuat nanti disimpan saya kirimkan link Google-nya, Google Form, biar ada hasil dari kuis yang telah dibuat. Nah, ini kita kembali lagi ke soal yang telah kita buat. Seandainya di tempat kita susah sinyal atau keterbatasan perangkat, ini ada solusinya. Kalau Bapak Ibu mau cari soal, silakan buka di perpustakaan. Saya cari yang ini, soal yang saya buat tadi. Nah, di setelah judul ini ada edit. Jika ingin mengedit soal itu, kemudian sebarkan. Jika ingin membagikan link untuk dikerjakan oleh siswa. Nah, ini ada download. Silakan Bapak Ibu klik download. Maka soal ini akan berbentuk dokumen. Nah, ini sudah ada. Nah, ini dia bentuk soalnya sudah dalam bentuk dokumen. Silakan dicetak, di-print. Kalau memang mau menggunakan Word kertas. Bu, bagaimana misalnya kalau pas mau menggunakannya, anak-anak tidak mempunyai HP? Nah, ada juga solusinya. Scan barcode yang bisa kita bagikan ke siswa. Jadi satu persatu siswa kita bagikan ini, kita dari jauh hingga memindai, bahkan sudah langsung nampak hasilnya benar atau salah. Jadi kita coba bagikan soal ini. Nah, kita pulang dari bawah saja. Ketika ingin membagikan kuis ini, silakan klik mulai sekarang. Misalnya di sekolah ada info kuis, siswa tidak perlu kita bagikan kertas yang kita download tadi, dan siswa juga tidak perlu membawa HP. Siswa hanya melihat di layar info kuis. Kita hanya membagikan scan
Nah, setelah ini ada tampilan seperti ini, silakan lanjutkan saja. Di sini ada beberapa mode yang bisa kita gunakan. Mode klasik, penguasaan. Kalau ini seperti yang tadi kita gunakan, yang kita coba tadi di awal. Penguasaan ini mereka seperti berkompetisi. Jadi mereka tuh kayak dibuat berlomba-lomba, nampak posisi mereka tuh ada paling depan atau paling belakang. Nah, di sini yang sering digunakan juga mode ujian. Kemudian mode tim, mereka saling berkompetisi antar kelompok, dan yang inilah yang akan kita gunakan, yang akan kita praktekkan sekarang dengan menggunakan mode kertas. Saya aktifkan HP dulu. Untuk mode kertas ini, Bapak Ibu perlu mendownload aplikasi Quizzes di handphone Bapak Ibu lewat Google Play Store. Jadi ini saya sudah download Quizzes. Ya, kita gurunya. Ya, di Play Store kita download Quizzes. Nanti akunnya samakan dengan akun yang kita gunakan di laptop yang akan kita tampilkan. Untuk mode kertas ini sendiri, nah di sini ketika Bapak Ibu mengklik mode kertas, di sini ada cetak QR card untuk siswa. Inilah QR card-nya. Silakan di download, di print. Seandainya siswanya ramai, kalau saya tuh ada sekitar 100 lebih siswa, jadi saya download saja, enggak saya gunakan nama. Tapi kalau siswanya cuma 20 bolehlah menggunakan nama. Tapi saya pakai ini aja, pakai siswa 1, siswa 2. Nanti disesuaikan dengan absen. Jadi misalnya absen yang pertama kita kasih card ini, yang barcode ini yang siswa 1. Jadi nanti yang tertera di sana hanya kata player. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja dengan nomor absen mereka. Kalau saya seperti itu. Ini silakan nanti saya coba download ya. Nah, ini cardnya. Ini di print sesuai jumlah siswa. Kalau saya hanya satu kelas itu hanya 28, jadi saya print 28 saja. 28 kertas itu bisa digunakan di semua kelas. Kalau kita kasih nama, mau kita gunakan di kelas yang lain, tidak bisa. Jadi biar hemat kertas, kita print saja cukup kelas yang kita gunakan. Kalau nggak di laminating juga boleh biar tahan. Kalau saya tidak segala Bu. Nah ini tidak cukup. Nah ini bentuknya seperti ini di print. Nah oke, sekarang kita mulai. Oke, cara menjawab menggunakan mode kertas. Bapak Ibu silakan perhatikan di kertasnya itu A, B, C, D-nya berputar-putar. Cara menjawabnya juga nanti diputar-putar. Soal nomor 1 misalnya jawabannya A, sesuaikan jawabannya A. Ya, tegakkan ini. Nanti kalau jawabannya B, tidak diputar. Tapi mohon jadi perhatian kalau seandainya Bapak Ibu sudah mengklik pindai, hati-hati ketika murid siswa itu mengangkat kertas. Kalau dapat memang dari awal suruh dia dari awal benar-benar mereka angkatnya. Ataupun mereka udah siap baru kita klik pindai. Kadang kan ada siswa yang lambat kan, atau kemudian kita klik pindai ternyata dia masih belum siap. Jadi pada saat mereka mau menampilkan ini benar-benar itulah jawabannya, karena langsung terbaca. Oke, kita mulai.
Silakan Bapak Ibu jawab. Soal yang pertama, apa itu AI, Artificial Intelligence? Jawaban yang pertama, A. Kecerdasan buatan, B. Informasi alamiah, C. Sistem komputer sederhana, dan D. Program untuk menggambar. Silakan Bapak Ibu jawab. Angkat kertasnya, mana jawaban yang benar? Siap? Ada nomornya yang belum masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 kayaknya belum. Langsung 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 25. Lagi. Oh, ini masuk. Sudah belum ya? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 orang ya? Ada yang belum masuk? 26. Ya, sudah. 26 masuk. Kita lihat jawabannya. Ada 22 yang menjawab benar, kemudian 2 orang menjawab salah. Di informasi alamiah 2 orang, sistem komputer 2 orang, kulit untuk menggambar 1 orang. Jadi di sini langsung nampak hasil kerja mereka. Jadi soal tadi yang kita sajikan bisa langsung dibahas, ya. Jadi kita coba lanjut lagi. Nah di sini tampilan ini siswa tuh kemarin saya cobakan. Jadi mereka tuh itu peringkat pertama Bu. Kata mereka, suka mereka. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Krisis ada? Silakan. Apa itu? Siapa yang salah jawab balik ke kampung. Saya jawab dari sini ya. Yang benar dari awal. Nomornya sudah nampak warna ungu sudah masuk pada dulu. Saya belum. Jawabnya soalnya saya Sudah. Kita lihat jawabannya. Yeay, saya jawab benar. Yang jawab B. Kayak gitu lah Bu di kelas kalau ditampilkan kayak gini. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Nanti langsung kita lihat di hasil ini kita selesaikan. Nanti kita lihat hasil Excelnya seperti apa. Jika terkendala perangkat yang digunakan oleh siswa, alternatif apa yang dapat digunakan dalam kuisis? A. Menggunakan mode presentasi dan mengaktifkan mode cetak, menggunakan kuis manual, menggunakan platform kuis lain, dan menggunakan media lain. Silakan dijawab. Saya langsung pindah ya. Tinggi-tinggi Raymond. Tinggi-tinggi. Dan Pertanyaan selanjutnya ternyata
Kalau internetnya begini mah, kemarin pas saya coba pasang online hilang semuanya. Jadi mereka bilang, "Alah Bu, rugi lah Bu, nilai saya tinggi." Tapi pas dibuka kembali ternyata enggak, nilainya tetap. Ya merasa udah nilainya paling tinggi kan, tapi kita juga maklum yang namanya internet, jaringan seperti inilah dia. Oke, ini tadi jawabannya menggunakan mode presentasi dan mengaktifkan mode chat. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Kuisis pada dasarnya adalah aplikasi. Ya. Oke, saya langsung pindah ya. Pindah. Keren ya, pakai ini ya. Berapa tuh yang belum? Nanti kamu ya. 14 ya. Itu kamu ya. 14 ya. Ban posisi belum masih 12. Oh, siswa ini terlambat, makanya terlambat ya Bu. Dia nih, balik enggak kok? Ada siswa saya itu, balik enggak kau? Kita betulkan yuk. Apa yang dimaksud dengan sebenarnya? Pak Sam yang betul jawabnya ya. Iya Pak, iya betul. Kalau salah tak dibalik ngomong. Jadi yang bisa dilihat jawaban siswa yang belum masuk. Ji, saya terlambat Ji. Sorry Ji. Kapan? Tetap jalan sudah siswa ya Pak ya? Oke. Tapi kalau tidak ada siswa yang masuk ke progres, kalau mereka Wis, mantap Pak Sam. apa manfaat AI dari dalam bermasyarakat? Ya Bu, jawaban saya Bu. Oke, langsung saja. Oh itu jawabannya betul itu menambah beban kerja. Sudah selesai semua. Ah, Saya ambil
hasil. Kalau di laptop di handphone ini Bapak Ibu lihat di bawah sini ada hasil. Kalau nanti misalnya sudah melakukan asesmen lewat basic ini di bagian hasil sini. Oke, saya lihatkan dulu hasilnya. Nah, ini hasil yang kita kerjakan tadi. Nah, ini dia. Dan untuk lihat hasil di Excel, bisa langsung di PDF-kan atau bisa download. Ini nampak semuanya nilainya, tingkat penyelesaiannya, jumlah siswa, pertanyaan ada di sini semua. Di sini unjuk. Nah, ini hasilnya yang berbentuk Excel. Nah, ini hasil yang dapat kita lihat. Terus ada data peserta, data waktu pengerjaan, kemudian detail quiz. Jadi ini sangat-sangat memudahkan kita dalam membuat asesmen. Bu Budi, boleh lanjut yang video dia ya. Oke. Nah, itu tadi tentang membuat soal, kita yang membuat sendiri menggunakan prompt atau teks sendiri. Nah, sekarang kita membuat lewat dari Google bisa, dari website juga bisa, dan ini saya akan mencobakan buat soal dari YouTube. Nah, ini sama tampilannya tadi. Jadi silakan Bapak Ibu cari YouTube yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai tampilan untuk presentasinya. Jadi nanti siswa langsung bisa menjawab. Nah, di sini langsung tempelkan linknya saja. Kemudian saya cari YouTube saya dulu. Ini saya gunakan video yang saya buat sendiri. Kalau kita yang buatkan udah tahu apa materi-materinya. Tapi boleh juga menggunakan video orang lain. Namun kita harus memahami dulu apa isi dari materi di video itu. Nah, di sini.
Bapak Ibu silakan di copy link YouTube ini, Ctrl C, langsung masukkan di sini. Nah, ini sudah di Oke, ini sudah masuk. Tambahkan pertanyaan secara manual. Boleh sambil dicoba ya Bapak Ibu. Oke, di sini anggap ya materinya di sini pengertian dari sujud syukur. Pengertian dari sujud syukur ini selesainya di menit keberapa? Di menit ke 1. Bentar.